damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang mengikuti ibadah di gereja ini dan yang mengikuti ibadah di tempat masing-masing, terimalah salam dari kami. Selamat hari Minggu dan Shalom. Bapak dan Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, nats khotbah untuk kita pada ibadah ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat 43. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita ikuti dengan baik. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, peribahasa mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan abah. Meninggalkan abah. Bah, ini loh, langsung lulus di TSD. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jadi begitu pentingnya, ya, begitu pentingnya ada sesuatu yang dihargai dan yang dikenang dari seseorang. Apa yang bisa dikenang setelah hidup kita berakhir di dunia ini? Ada jasa-jasa yang bisa dikenang, ada hal-hal yang positif yang bisa dikenang. Jadi tidak meninggalkan warisan yang tidak baik. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini
apabila satu saat kita meninggal, tapi jangan dulu, ya. Itu kan buah yang mati mamu. Apabila suatu saat kita meninggal, kita semuanya meninggalkan kesan yang baik atau nama yang baik. Amin. Nah, ada istilah legasi, yaitu nilai utama kepemimpinan yang menjadi ciri khas kepemimpinan seseorang. Jadi seorang pemimpin bangsa meninggalkan legasi yang terus-menerus dikenang oleh rakyat bangsa tersebut, yang terus-menerus diajarkan dan diceritakan, seperti legasi Gus Dur. Kalau Gus Dur itu terkenal dengan apanya? Ya katakanlah demokrasi, ya, apa, keterbukaan dan kesetaraan. Jadi kesetaraan itu legasi dari Gus Dur. Kalau Soeharto dulu, saya ingat waktu SD, apa itu, Bapak Pembangunan, ya. Jokowi belum, tunggu dulu berakhir 2024, gantinya siapa terserah, ya. Dorcas adalah seorang perempuan yang banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi pekerjaan Dorcas itu, Bapak Ibu, tukang sulam kain. Jadi Dorcas itu viral, ya, karena pekerjaan tangannya. Dia viral karena perbuatan baik melalui pemberian pakaian kepada orang-orang miskin. Jadi Dorcas yang jelas melakukan apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 25 ayat 26, namar sakok bulung duau jadi di parulosi hamu duau. Jadi namar sakok bulung duau jadi di parulosi hamu duau. Itu yang dilakukan oleh Dorcas, dan orang-orang selalu mengingat kebaikan Dorcas, termasuk dalam dalam nats khotbah ini, pada janda-janda berkumpul, Dorcas meninggal untuk mengingat apa yang diperbuat oleh Dorcas yang baik pada masa hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dorcas melakukan perbuatan baik karena imannya. Itu yang saya baca dari tafsiran nats khotbah ini. Yang jelas Dorcas melakukan perbuatan baik karena imannya. Jadi bukan karena sesuatu dan bukan untuk tujuan sesuatu, karena imannya kepada Yesus. Dorcas menjadi panutan bagi kita dalam perbuatan baik. Apa yang bisa kita tiru dari seorang Dorcas? Kita tidak boleh tertinggal kalah melakukan perbuatan baik dalam hidup kita. Kita melakukan perbuatan baik karena iman kita kepada Yesus. Amin. Jadi jangan berbuat baik karena ada udang di balik lomomu Messi. Nah, untuk kamu. Jadi tidak ada tujuan tertentu, bukan karena pamrih atau apa, tapi berbuat baik karena memang imannya kepada Yesus. Ibu-ibu harus bangga, ada istilah yang dinamakan motherhood. Kalau ada Robin Hood, ada juga motherhood. Saya tidak bisa menemukan istilah fatherhood. Amak tahe kita kaamau nanti sedih do kita terus. Holan ibu-ibu may pangkat-angkat terus seperti bio nanti. Ada hari ibu, nah ada hari bapak, kan? Holan inang naburju dong, nangarong among naburju, nak pepadita au, dangarong ende padita naburju, ya, amang naburju, holan inang naburju do, parsinonduk bolon naburju, nak pe, ya turucok kamu mati. Ada yang dinamakan motherhood. Banyak gereja Bapak Ibu di dunia ini, sejarah membuktikan bahwa banyak gereja di dunia ini yang bertahan dan berkembang dengan baik
Karena perbuatan baik para ibu-ibu, para perempuan, para wanita. Jadi adalah merupakan satu kerugian kalau seseorang yang berbuat baik meninggal manang moru bilangan ni naburju. Ya. Mereka menangis karena kehilangan seorang Dorcas yang sangat berarti bagi mereka dalam perbuatan-perbuatan baiknya, membantu para janda dan orang-orang miskin. Perbuatan baik Dorcas adalah merupakan panutan bagi kita. Jadi tiru makamang dot taminang si Dorcasi dalam hal perbuatan baik. Amin. Ini makatetaya unat tuari dohot. Salak si tua di uriat tahun apa namanya? Si pata amang berbuat baik ope di kota Besaron merpikir riba. Arung istilah itu amang hilang apalah hui ngobe kan? Berbuat baik kadang-kadang di sini apa? Ai molorojol ma pangidu-idu tu jabu. Tapi nama mata-mata itu untuk berbuat jahat. Ya. Ye mulai aing menang nero kamu piau natakang dan ngolo biau membuka kaca di mobil di dalam. Mangaliam putih. Ada mulu hida songon na aman danak na met. Ba aman doraun noraku. Sebut dulu Pancasila nih kuang, gue sebut orang kuliah. Wah, lian kui kan? Kadang berbuat baik juga ya ada saya baca buku berbuat baik dengan logika lah. Bukan berarti kita berbuat baik. Ada ungkapan somar litara menutup pilimin diate. Kalau kamu melakukan itu terus-terusan, kamu akan menjadi miskin, mereka akan kaya. Ada enak pesongoni menang dia pi nata adopi dalam hal berbuat baik, buah pe dinamikana di Portibion, toktong mahita meniru si Dorcas kamang dot taminang supaya kita melakukan apa sesederhana apapun hidup kita, marilah kita membuat Dorcas menjadi anutan bagi kita untuk perbuatan baik. Tak amet tomate. Amin. Jadi Petrus percaya legasi Yesus akan kuasa yang menghidupkan orang mati. Kuasa yang menghibur, merubah duka cita menjadi sukacita. Petrus berdoa mangasahon otoritas wasoni debata agar Dorcas bisa hidup, agar Dorcas bisa melanjutkan pekerjaannya. Ya, agar para janda bisa dihiburkan. Marilah kita Bapak Ibu berperan dengan baik dalam segala waktu, dalam segala perbuatan untuk melakukan penghiburan. Jadi mungkin Radi Tikion dak pula riko behita berdoa untuk menghidupkan orang mati. Dak tolak pita be. Ya, tapi marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang berperan membuat seorang yang berduka cita menjadi bersukacita. Jadi unang molan nomor parange mangarsahi ate apalagi na diarsahi janda ama ngamabalu diarsahi muse burak na ite. Kita harus menjadi penghibur-penghibur, memberikan spirit kepada orang lain agar orang-orang yang marsak, yang berduka cita agar bersuka cita. Jadi mulu marsak inata amang dijabu visi mono yang hidop kuate isoperong do ama alaya larung aku do kantata tukan tatom maju hudop mulu marsak inata dijabu ba unang beta barsak na ate amin amin namujo tabu hita ngasapunguan dang yelu sia muau. Molo marsak amat tadi jabu unang bitam barsak nenang. Ikum menjadi orang-orang penghibur mahita di bagasang nguluta na mangaleon spirit tuak kadongata asa totong marlas miroha di ngulua. Nah, kamang do tamuinang budaya ni Yahudi do mangadungi molo adong namate. Jadi itu merupakan budaya seperti orang Batak. Di Musa 1 Musa 23
ya sada Musa 20 ayat 2 mangadungi do si Abraham tiki mabalu ibana dipermati ni si Sara. Di 2 Samuel 10 ayat 26 mangadungi do si Berseba tiki mabalu mate si Uria. Lukas 8 ayat 52 mangadungi do ya Alatilahaon. Jadi sebenarnya sama seperti orang Batak, orang Yahudi juga adalah sudah merupakan satu budaya mengandungi. Jadi harus kami secara khusus belajar taringot tu andung mengandungon. Pembartu buku nadi bibilte yarong lo buku andung kan. Ya sebenarnya andung ni halak Batak tabulu. Jadi seperti puisi. Kami belajar dari seorang opung, dari seorang ibu di Pematang Siantar, lapangan bola bawah. Sudah sangat tua inang ini, dia mengajari kami mengandung karena dapat tugas dari Profesor Dr. A. Stompul, perjanjian lama. Tahu andung ni halak Batak sebetulnya isinya sangat padat sekali. Angguat dung ngandung mangararati nama kan? Isi bebenakku pature dak danahan kan. Orang Batak enggak gitu mengandung. Jadi atur andungnya alak Batak. Sinuam beuku personduk boloku namuno mati nate. Dangarungi dong isebe dong aku nararongi. Ya. Ya ngandung mangararati. Anggun waeng mangadu kalak Batak ipas-pasi nama sapia cipa nai. Apalagi mulut tertakang sama teh di tikung uluna kan. Lalu gue tiki mate burjudo koron nih. Bapak na burju na butia. Abe na takangan do tiki mangulu kan. Asih bagi jolmanya tong. Ima warna andung-andung munafik. Oke. Bulu manganduk pehi tatong unang mangandung mangararati ate. Mengandung ni akan aporsia ma unak songon na siar-siaron na julu pe tikimoding bapa ay situ do bapa tong do singa-singa dung nyo ma onom na ida danakon buwa mabenokon nina ba na so mga lusi do bapa tong bapa sikolahon nina kan juga ribuy mga lusi kan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak usah berdoa agar orang mati dihidupkan, tapi marilah kita berdoa untuk menghentikan tangisan, untuk menghentikan air mata karena kematian, agar orang-orang lain terhibur. Bangkit dari kematian, saya pikir sudah semua kita mengerti apa artinya, adalah merupakan kabar baik. Karena kematian adalah musuh yang terakhir yang telah dikalahkan Yesus. Jadi kalau kita perhatikan khotbah-khotbah di ibadah-ibadah HKBP, termasuk pertangyangan, sekolah minggu, Elisa yang menghidupkan anak seorang perempuan Sunem, dan di punguan-punguan, semua itu menceritakan. Dan apalah saya sebenarnya tidak membaca ada satu keterangan mengenai itu. Kenapa khotbah HKBP akhir-akhir ini begitu? Tapi saya hanya menafsirkan sendiri. Mungkin ya HKBP pada akhir-akhir ini mungkin sudah semakin lemah, semakin jauh perhatiannya kepada pengertian dia tentang bangkit dari kematian. Jadi hita pe ba mulo mate hehedo hita muse. Marilah kita berperan, Bapak Ibu Saudara yang kasih, menjadi penghibur bagi saudara-saudara kita, keluarga kita juga yang dalam keadaan sedih. Amin.